Hai netizen, salam sehat, salam bahagia, salam waras. Saudara netizen, ketika seorang Megawati bicara tentang KPK saya yang buat, ya, Mahkamah Konstitusi saya yang buat, semua institusi dia yang buat. Saya kadang-kadang berpikir, kok bisa ya dia ngomong begitu? Nah, setelah saya mendengar, melihat perkataan dari Laksamana Soekardi, saya paham sekarang. Coba yuk kita lihat. Karena mereka hampir 30 tahun di dalam sistem, tidak memperbaiki sistemnya. Dan ketika sistem yang mereka biasa hidup di situ ternyata merugikan, baru ribut. Nggak mungkin dong. Kecuali ya dia di luar sistem terus. Kesempatan 23 kali 15 tahun. Ya. Hampir 30 tahun di DPR. Kesempatan itu luar biasa. Membangun Polri, udah katanya kan. Membangun Mahkamah Agung, membangun KPK, MK, Hakim Agung semua kan yang pilih. BPK juga mereka yang pilih. Komisioner KPU juga siapa yang milih? Nah sekarang kalau disalah-salahin yang mereka pilih, ya salah siapa gitu. Itu contohnya aja, belum lagi undang-undangnya. Ada kesempatan merubah undang-undang, kok nggak dirubah? Jangan nyalahin presiden, kan DPR fungsinya kan legislatif. Namanya aja legislatif. Untuk membuat legislasi. Tapi ya ternyata kemakan sendiri dari kebiasaan itu. Makanya kalau melakukan sesuatu hal yang sama berturut-turut, berulang-ulang, dan akhirnya suatu waktu mengharapkan hasil yang berbeda, kan kita ingat itu it's a stupidity menurut Einstein ya. Jadi kalau memang harus reformis, wah ini nggak benar, nanti akan timbul dinasti politik. Undang-undangnya rubah. Oh tapi kalau gua rubah ntar anak gua nggak bisa naik. Nah ya kan. Undang-undang korupsi, perampasan harta. Wah nanti kalau teman kita yang kena, nggak bisa kita bantu. Banyak itu hal-hal seperti itu, ya, sudah memiliki kesempatan besar, tapi tidak dilaksanakan. Nah sekarang kita, makanya publik memilih militer daripada civilian. Ini kan benar-benar vetonya rakyat kan. Dengan harapan apa? Supaya mungkin aja lebih berani lah, ya lebih tegas gitu loh. Nah saya juga mengharapkan Pak Prabowo sekarang membangun legacy yang berbeda. Karena dia udah punya segala-galanya. Bukan kalau dari yang orang baru miskin baru memperkaya diri lagi, itu susah Pak. Kita hanya harapannya di situ sekarang. Dan tinggal kita lihat nanti siapa-siapa dan bagaimana komposisi kebijakannya dan lain sebagainya. Jadi rupanya dari penjelasan Laksamana Soekardi, mantan petinggi PDIP, kita jadi paham kenapa Megawati bicara tentang bahwa itu institusi dia yang buat, ya karena Megawati itu ada di dalam sistem pemerintahan, legislatif, kader-kadernya menduduki banyak sekali jabatan, ya, terutama 10 tahun terakhir. Dan saat ini dia menjadi kalap gitu, marah, karena sistem yang dibuatnya itu, yaitu penegakan hukum, ya pemberantasan korupsi, dan semua hal-hal yang dibuat bersama-sama di DPR RI untuk
menjadikan itu satu undang-undang, akhirnya menghantam Megawati dan elit PDIP-nya sendiri. Ya, baik itu dari aspek penegakan hukum, karena Megawati ini seperti Gus Dur katakan, ya, kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum melainkan penyelesaian politis. Itu sudah dibuktikan dengan melahirkan saya. Bahwa betul kan, Megawati itu pendekatannya selalu ke politik, bukan kepada hukum. Dan kalau hari ini ketika dia berbenturan dengan hukum, maka dia menjadi marah. Ya, jadi rupanya selama 30 tahun ini harusnya seorang Megawati atau PDIP itu berubah. Ya, berubah sifat dan karakternya. Dia harus ikut apa yang dia buat. Ya, you have to walk what you talk. Kamu harus berjalan seperti yang Anda katakan. Gitu. Jadi kalau Anda tidak bisa membuktikan apa yang Anda katakan, maka itu menjadi munafik. Jadi kalau kita tidak bisa berkata-kata benar seperti apa yang kita katakan atau melakukan sesuatu yang benar, maka ngomongan kita itu dianggap seperti apa? Kentut, bau busuk. Nah, itulah yang PDIP rasakan saat ini. Dunia berubah menjadi lebih baik, bukan seperti elit PDIP katakan bahwa Indonesia kacau, Indonesia makin amburadul penegakan hukum, ya. Bukan seperti itu. Malah sebenarnya menjadi makin baik, ya, makin baik. Dan justru kita harapkan di pemerintahan Bapak Prabowo ini penegakan hukum makin menjadi bagus, negara ini makin makmur dan masyarakat bisa menikmati, ya. Jadi kita harus dukung koalisi Indonesia Maju yang ada ini untuk melaksanakan amanat daripada Undang-Undang Dasar, konstitusi, agar society kita, masyarakat Indonesia menjadi semakin baik dan kita makin dihargai oleh bangsa-bangsa lain, seperti yang Bapak Jokowi sudah kerjakan selama ini. Oke, God bless you, all the best.